Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perkembangan politik dan perekonomian pada masa pemerintahan SBY. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Nur Hamidah, Dita, Dewi, Depi, Sahwal, dan Rijal. SBY telah berhasil mencitrakan Indonesia dan mengundang investasi asing dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, yaitu salah satunya adalah Jepang. Ciri-ciri politik terbentuknya kemitraan strategis dari negara-negara lain, yaitu Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Terdapat perubahan beradaptasi dan terdapat perubahan domestik di luar negeri bersifat programatis dan kreatif oportunis. Poin keempatnya konsep trust, yaitu membangun kepercayaan internasional. Selanjutnya leadership enforcement. Selain memperhatikan kebijakan pemerintahan politik luar negeri, beberapa kebijakan lain yang diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai berikut adalah: 1. Menekankan perekonomian makro dan pada program peningkatan ekspor secara spesifik. Bagian 2, resep pertumbuhan iklim investasi untuk membangun infrastruktur agar lapangan kerja baru ada. Nomor 3-nya melanjutkan pertumbuhan perekonomian pada masa pemerintahan Megawati. Nomor 4-nya yaitu mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Ya, salah satu kegiatan ekonomi pada pemerintahan SBY adalah mengurangi subsidi, menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban masyarakat. Pemerintahan mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Pada pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia mendapat masalah dalam kasus untuk Bank Sentri yang sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan sampai mengeluarkan biaya 6,7 triliun. Untuk menyelesaikan kasus Bank Sentri ini, kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi di dunia pasca krisis global yang terjadi di sepanjang tahun 2008 sampai 2009. Bank Indonesia mengeluarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 sampai dengan 6% pada tahun 2010 dan meningkatkan menjadi 6 sampai 6,5%. Dengan demikian prospek perekonomian Indonesia akan lebih baik. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.